Kota Mataram merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berperan penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata di Pulau Lombok. Sebagai kota yang strategis, Mataram menjadi gerbang utama bagi wisatawan yang datang ke berbagai destinasi unggulan di Lombok, seperti Senggigi, Gili Trawangan, maupun Mandalika. Pertumbuhan pariwisata ini berdampak langsung terhadap meningkatnya aktivitas masyarakat di sektor transportasi dan mobilitas perkotaan. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya jumlah penduduk, kondisi lalu lintas di Mataram mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pertambahan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, semakin meningkat setiap tahun. Selain itu, arus kendaraan dari wisatawan domestik maupun mancanegara turut menambah kepadatan di beberapa titik strategis, terutama di kawasan pusat kota dan jalur menuju destinasi wisata. Fenomena ini menuntut adanya perhatian terhadap pengaturan dan pengawasan lalu lintas agar tercipta kenyamanan serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Sebagai kota wisata, kelancaran lalu lintas di Mataram memiliki peran penting dalam menciptakan citra positif bagi wisatawan. Kemacetan, parkir sembarangan, dan ketidakteraturan lalu lintas dapat menurunkan kenyamanan pengunjung dan berdampak pada sektor pariwisata secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lalu lintas di Mataram guna mengetahui sejauh mana tingkat keteraturan, kepadatan, serta perilaku pengguna jalan di wilayah tersebut. Pengamatan lalu lintas juga menjadi sarana untuk memahami efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sistem transportasi kota. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya seperti penerapan rekayasa lalu lintas, pengawasan melalui petugas lapangan, serta pembangunan sarana transportasi umum. Namun, efektivitas dari kebijakan tersebut perlu terus dievaluasi melalui data dan observasi di lapangan, agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pariwisata. Dengan demikian, pengamatan lalu lintas di Kota Mataram tidak hanya penting dari sisi transportasi, tetapi juga dari perspektif sosial, ekonomi, dan pariwisata. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lalu lintas terkini, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta solusi yang dapat mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan nyaman di kota yang menjadi wajah utama Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Maulida dengan NIM E1R02510029. Jadi, saya akan memaparkan data statistik mengenai rata-rata jumlah kendaraan dan rata-rata jumlah pelanggaran di Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Yang pertama, rata-rata jumlah kendaraan di Simpang 5 Kota Tua Ampenan yaitu meliputi 71,33% motor, kemudian 23,49% mobil, 1,89% pick up, 1,04% bus, 1,29% truk, dan 0,95% sepeda. Kemudian yang kedua, rata-rata jumlah pelanggaran pada motor dan sepeda di Simpang 5 Kota Tua Ampenan, yaitu meliputi 42,10% tidak menggunakan helm, kemudian 35% menerobos lampu merah, lalu 12,14% tidak menggunakan spion, dan 10,72% melebihi batas muatan. Selanjutnya, rata-rata jumlah pelanggaran pada mobil, bus, pick up, dan truk di Simpang 5 Kota Tua Ampenan, yaitu meliputi 62,25% tidak menggunakan seat belt, kemudian 18,47% menerobos lampu merah, lalu 13,40% melebihi batas muatan, dan 5,62% tidak menggunakan spion. Jadi, itulah rata-rata jumlah kendaraan dan rata-rata jumlah pelanggaran pada motor, sepeda, mobil, pick up, dan truk di Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Perkenalkan, saya Rizka Aulia dengan NIM E1R02510024. Pada kali ini saya akan membahas mengenai hasil pengamatan jumlah kendaraan pada pagi hari di Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lalui, terlihat
bahwa pada pagi hari di Simpang 5 Kota Tua Ampenan lalu lintasnya terlihat sangat padat karena hal tersebut bertepatan dengan jam sibuk masyarakat, yang dimana pada pagi hari banyak masyarakat yang berangkat kerja, berangkat ke sekolah dan melakukan aktivitas harian. Nah, arus lalu lintas yang ada di sana terlihat sangat ramai, yang dimana didominasi oleh kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Setelah kami melakukan pengamatan dan analisis data, terlihat jalur yang paling padat adalah jalur Saleh Sungkar, yang dimana kendaraannya berjumlah 825 motor dan 154 mobil. Hal itu berkaitan dengan karena jalur tersebut digunakan sebagai jalur menuju pusat kota, yang dimana yang ada di daerah kabupaten seperti daerah Batu Layar dan Senggigi melalui jalur tersebut untuk ke pusat kota, yaitu Kota Mataram. Selain itu, jalur tersebut juga digunakan sebagai kawasan perniagaan. Yang selanjutnya yaitu Jalan Niaga 1. Jalan ini juga termasuk jalan yang sibuk karena di mana pada jalan ini terdapat 629 motor dan 186 mobil. Nah, dan pada saat kita melakukan pengamatan terlihat ada pick up dan bus yang mengangkat barang, yang dimana menandai bahwa jalur ini merupakan jalur perniagaan, dan selain itu jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan umum. Yang ketiga yaitu Jalan Pabean. Pada jalur ini tidak terlalu padat jumlah kendaraannya, yang dimana terdapat 187 motor dan 18 mobil. Hal ini mungkin terjadi karena pada jalur ini cuma dijadikan sebagai akses menuju ke pemukiman pesisir atau ke pelabuhan Kota Tua Ampenan. Yang terakhir yaitu Jalan Koperasi, yang dimana jalan ini paling sedikit dilewati oleh kendaraan. Terdapat 131 motor dan 37 mobil. Hal ini berkaitan karena pada jalan ini hanya dijadikan sebagai jalan alternatif, dan juga jalan ini hanya dijadikan sebagai lalu lintas masyarakat lokal setempat, yaitu yang berada di daerah Ampenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyananda dengan NIM P1R025109. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis jumlah kendaraan di Simpang 5 Kota Tua Ampenan, Mataram. Jadi, bahasan kali ini yaitu jumlah kendaraan pada sore hari jam 5.20 sampai dengan jam 5.50 waktu Indonesia bagian tengah di Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Jadi, di sore hari, lalu lintas di Simpang 5 sangatlah padat. Bedanya kalau pagi, kendaraan banyak yang menuju pusat kota. Sedangkan sore sebaliknya, kendaraan ramai keluar dari pusat kota menuju rumah atau penginapan karena jam pulang kerja, pulang sekolah, dan wisatawan juga balik dari tempat wisata. Untuk Jalan Niaga 1 di arah selatan, jalur tersebut paling ramai dengan jumlah 1.131 motor dan 186 mobil. Ini menunjukkan banyak orang lewat sini saat pulang kerja atau wisata. Untuk yang kedua yaitu Jalan Saleh Sungkar, arah utara, juga padat dengan adanya 264 jumlah motor dan 166 jumlah mobil. Kemungkinan karena banyak wisatawan yang balik dari arah pantai. Yang ketiga ada di Jalan Pabean, arah barat. Di sini tuh lebih sepi, cuma ada 124 jumlah motor dan 11 mobil. Jadi ini tuh bukan jalur utama pulang kerja. Nah, yang keempat itu di Jalan Koperasi, arah timur. Di sini juga sangat sepi, hanya ada 71 jumlah motor dan 14 jumlah mobil. Itu biasanya dipakai oleh warga sekitar saja. Jadi secara umum kendaraan di sore hari ini lebih banyak dibandingkan pagi, terutama motor dan juga mobil. Ini karena aktivitas masyarakat bercampur dari yang pulang kerja, terus belanja, sampai wisatawan yang pulang. Jadi kesimpulannya itu untuk Jalan Niaga 1 dan Jalan Saleh Sungkar itu merupakan dua jalur yang paling padat karena keduanya menjadi penghubung antara pusat kota dan daerah pemukiman. Sedangkan Jalan Pabean dan Jalan Koperasi lebih sepi
dan hanya jadi jalur alternatif saja. Motor dan mobil pribadi tetap jadi kendaraan paling banyak, yang menandakan bahwa warga Mataram masih lebih sering pakai kendaraan sendiri daripada transportasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarima dengan NIM S1R02510139 yang akan memaparkan hasil pengamatan kelompok kami atau kelompok 4 mengenai menganalisis secara umum pelanggaran lalu lintas di Simpangan 5 Kota Tua Ampenan. Nah, analisis umum ini berfungsi sebagai gambaran besar mengenai situasi ketertiban lalu lintas di salah satu simpangan paling vital di Kota Mataram. Nah, yang pertama yaitu menganalisis pola pelanggaran yang dominan terjadi. Yang pertama yaitu terkait pelanggaran terhadap lampu lalu lintas. Nah, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi dan beresiko, di mana pola yang diamati bukan hanya menerobos lampu merah total, tetapi juga mencuri start, yaitu maju saat lampu masih merah atau kuning, dan juga terobos akhir, di mana menerobos lampu yang baru saja merah. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran terhadap marka garis putih, di mana pelanggar sering berhenti melewati garis putih penanda batas, terutama pengendara roda 2. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu mengganggu ruang gerak kendaraan lain dari arah berlawanan saat berbelok, dan juga membatasi atau menghalangi jalur penyeberangan pejalan kaki, serta menciptakan kekacauan visual dan juga mental bagi pengendara lain. Nah, yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap perlengkapan berkendara yang tidak memadai, di mana pada jalur ini terdeteksi ada pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, berboncengan lebih dari satu, dan juga terdeteksi pengendara yang di bawah umur, karena memang jalur ini merupakan jalur pemeriksaan yang ideal. Nah, yang kedua yaitu pembahasan terkait faktor penyebab. Faktor penyebab secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada faktor infrastruktur. Faktor infrastruktur ini berkaitan dengan kondisi fisik jalan dan juga sistem lalu lintas, di mana beberapa kekurangannya yaitu seperti kurangnya marka dan rambu lalu lintas, desain persimpangan yang kurang baik, kurangnya optimal lampu lalu lintas, serta kondisi jalan yang rusak. Nah, yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini berkaitan dengan kebiasaan dan sikap masyarakat dalam berlalu lintas, di mana budaya tertib lalu lintas itu masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak taat aturan, dan juga kebiasaan melanggar hal-hal kecil itu dibiasakan, di mana saat kita menerobos lampu kuning atau melewati garis stop line itu dianggap biasa, itu cuma hal kecil. Nah, yang ketiga yaitu faktor pengawasan. Faktor pengawasan ini berkaitan langsung dengan kehadiran dan konsistensi petugas dalam mengawasi lalu lintas, di mana lalu lintas ini tidak selalu diawasi oleh petugas. Di mana contohnya nih, polisi hanya mengawasi lalu lintas ini dalam jam-jam tertentu saja atau hari-hari tertentu saja. Oleh karena itu, dapat menyebabkan pengendara ini melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mardatila Ramadhani dengan NIM digit terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan analisis berdasarkan waktu dan jenis kendaraan. 1. Berdasarkan waktu. Pagi pada jam 7 sampai jam 9. Banyak pelanggaran karena orang-orang pada sekolah atau bekerja. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu menerobos lampu merah dan melaju terlalu cepat. Pelaku terbanyak di sini itu adalah para pelajar dan pekerja. Lalu pada sore hari, tepatnya jam 16 sampai jam 18, banyak pelanggaran karena kondisi lelah dan lalu lintas padat. Pelanggaran dominan itu yaitu melewati garis stop line dan manuver berbahaya seperti potong jalur. 2. Berdasarkan jenis kendaraan.
Presentasi terbanyak di sini yaitu pengendara bermotor. Pelanggarannya yaitu sering menerobos lampu merah, tidak memakai helm dan melanggar garis stop. Pengendara motor cenderung lebih fleksibel dan suka menyelinap, sehingga pelanggarannya paling banyak terjadi. Yang kedua yaitu mobil dengan persentase 15-20%. Pelanggarannya yaitu stop line dan bermain ponsel saat macet. Biasanya karena bosan menunggu atau terhambat kemacetan. Yang ketiga itu ada angkutan umum atau niaga dengan persentase 5-10%. Pelanggarannya yaitu sering ngetem sembarangan atau berhenti sembarangan, muatannya terlalu penuh, atau kejar setoran atau penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Kawari Jimmy dengan NIM E1R025100074. Kali ini saya akan membahas tentang analisis berdasarkan ketentuan hukum tentang pelanggaran yang terjadi di simpang 5 ampenan. Seperti yang kita ketahui, hukum adalah sesuatu yang diciptakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan atau kebijakan yang dapat membahayakan kesehatan dan juga keselamatan. Nah, undang-undang yang digunakan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggaran yang pertama yaitu adalah pelanggaran rambu dan juga marka. Contohnya yaitu pelanggaran lampu merah, melanggar stop line, atau melanggar rambu putar. Nah, tindakan ini bisa dijerat dengan pasal 287 ayat 1 dan juga 2 dengan hukuman minimal 1 bulan penjara dan juga denda 250.000. Nah, pelanggaran selanjutnya yaitu tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Nah, tindakan ini bisa dijerat dengan pasal 281 Undang-Undang LLAJ dan dikenai hukuman minimal 4 bulan penjara dan juga denda sebanyak 1 juta. Nah, selanjutnya yaitu tidak menggunakan helm. Nah, tindakan ini bisa dijerat dengan pasal 291 ayat 1 Undang-Undang LLAJ dengan hukuman minimal 1 bulan penjara dan juga denda 250.000. Selanjutnya yaitu evaluasi efektivitas penegakan hukum, yaitu antara penindakan konvensional dan juga ETLE. Simpang 5 Ampenan adalah lokasi yang strategis untuk implementasi ETLE atau tiang elektronik. Analisa ini membandingkan efektivitas tilang konvensional dengan menghentikan pelanggar tersebut di tempat dengan ETLE atau tiang elektronik. Nah, di sini bisa kita ketahui ETLE atau tiang elektronik ini cenderung lebih efektif karena dapat menghilangkan negosiasi dan bersifat fair atau tidak pandang bulu. Selanjutnya itu sanksi dan juga pencegahan. Denda atau sanksi finansial ini harus dievaluasi apakah cukup memberikan efek jera bagi pelanggar. Jika terlalu rendah, masyarakat cenderung menganggap denda ini sebagai biaya izin untuk melanggar. Nah, justru karena itulah dendanya ini harus diperketat dan juga sanksinya juga harus diperketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mutmainah dengan NIM E1R025100129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pada bagian D atau evaluasi hasil, tujuan, metode, dan temuan. Bagian ini memastikan bahwa penelitian ini sudah mencapai tujuannya, metode yang dipakai bagus, dan temuan lapangannya bisa dijelaskan dengan baik. Yang pertama ada tujuan tercapai. Nah, tujuan utama ini mengukur tingkat pelanggaran dan mencari pola sudah berhasil. Yang kedua ada temuan penting. Nah, temuan penting ini pelanggaran menerobos atau stop line oleh motor saat sore hari adalah hal yang paling sering terjadi. Yang kedua ada kekuatan dan kelemahan metode. Nah, kelebihannya ini data sangat akurat karena dapat dari pengamatan langsung di lapangan atau real time, bukan sekedar survei atau pendapat orang lain. Yang kedua ada kelemahan. Nah, kelemahan ini pengamatan terbatas waktu, tidak bisa mencatat pelanggaran jika tidak ada petugas saat cuaca buruk atau hujan deras yang membuat volume kendaraan berubah. Yang ketiga
ada penjelasan temuan utama. Nah, tingginya ketidaksabaran, tingginya pelanggaran di simpang 5 Ampenan ini sangat tinggi dan menunjukkan pengemudi sering tidak sabar mencuri start saat lampu merah. Yang kedua, ada kesenjangan aturan dan realita. Nah, ada jarak besar antara apa yang tertulis di UU LLAJ dengan kenyataan di lapangan. Mayoritas tidak tertib. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya ini kemungkinan karena kurangnya sosialisasi, orang tidak tahu aturan, dan sanksi sosial yang rendah, tidak merasa jika dirinya melanggar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melisa Putri dengan kijan digit terakhir NIM yaitu 069. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pelanggaran pada Mataram sebagai destinasi wisata. Nah, Simpang 5 Ampenan ini bukan hanya sebagai jalur lokal aja, tetapi dia adalah akses penting untuk menuju wisata-wisata seperti Pantai Ampenan, Senggigi, dan jalur utama untuk masuk ke kota Mataram. Yang pertama yaitu ada kerugian ekonomi dan kenyamanan wisatawan. Mencakup tentang waktu dan efisien. Pelanggaran yang memicu kemacetan, misalnya seperti angkutan ngetem atau kendaraan yang berterbangan, menyebabkan kerugian waktu tahun yang ingin sampai ke akomodasi atau destinasi wisata. Waktu sama dengan uang. Jadi, ini memberikan kesan buruk wisatawan. Terus ada biaya tambahan seperti bahan bakar. Kemacetan akibat pelanggaran meningkatkan konsumsi bahan bakar yang secara tidak langsung meningkatkan biaya transportasi wisata yang naik. Terus ada aspek keselamatan. Nah, tingginya angka pelanggaran dan perilaku ugal-ugalan dapat menimbulkan kekhawatiran serius bagi wisatawan mancanegara yang umumnya terbiasa dengan ketertiban lalu lintas yang tinggi. Pengaruh terhadap citra dan daya saing kota. Nah, di sini mencakup tentang citra destinasi. Mataram sedang membersihkan dirinya sebagai kota destinasi wisata yang modern, bersih, dan tertib. Pelanggaran lalu lintas yang masih memberikan citra yang kontradiktif. Mataram itu indah, tapi lalu lintasnya itu sembraut gitu. Terus ada dampak jangka panjang. Jika masalah ketertiban tidak diatasi, hal ini dapat dimasukkan dalam ulasan atau review negatif oleh wisatawan, merusak reputasi word of mouth Mataram. Nah, destinasi yang dianggap aman dan nyaman memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi. Terus ada solusi untuk para wisata. Nah, penegakan hukum yang tegas di Simpang 5, terutama terhadap angkutan umum seperti taksi, dapat dianggap sebagai investasi dalam kualitas para wisata dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kenyamanan pengunjung. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri April dengan 3 digit NIM terakhir 019. Nah, jadi saya akan memberikan kesimpulan maupun saran ya dari hasil pengamatan lalu lintas yang kami lakukan di Simpang 5 Kota Tua Ampenan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di Simpangan 5 Kota Tua Ampenan, kegiatan lalu lintas di lokasi ini sangat padat, terutama pada jam sibuk yaitu pagi dan sore hari. Nah, pada pagi hari banyak kendaraan pribadi dan sepeda motor menuju pusat kota, sedangkan sore hari lebih banyak kendaraan yang keluar menuju perumahan. Nah, jalur tersibuk pada lokasi ini yaitu Jalan Saleh Sungkar dan Jalan Niaga 1 karena menjadi jalur penghubung antara wilayah bisnis, perumahan, dan tempat wisata. Nah, dari hasil pengamatan pelanggaran lalu lintas, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah menerobos lampu merah, melewati garis berhenti, dan tidak menggunakan helm. Nah, pelanggaran banyak dilakukan oleh pengendara motor pada jam sibuk karena tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah, hal ini dapat menimbulkan kesan kurang tertib
dan mengurangi kenyamanan wisatawan di Kota Mataram. Nah, secara keseluruhan kami meneliti bahwa masih ada perbedaan antara lalu lintas dan perilaku manusia di lapangan gitu. Nah, ketertiban lalu lintas di kawasan ini belum sepenuhnya terwujud, padahal kawasan ini penting untuk mendukung mobilitas dan pariwisata Kota Mataram. Nah, adapun saran yang dapat kami sampaikan dari hasil pengamatan kami yaitu yang pertama yaitu pengawasan dan penegakan hukum, yang dimana Dinas Perhubungan atau kepolisian perlu meningkatkan patroli pada jam sibuk serta menerapkan sistem tilang elektronik atau ETLE untuk mengurangi pelanggaran. Nah, yang kedua edukasi dan sosialisasi masyarakat, terutama pelajar dan pengendara motor perlu diberikan penyuluhan tentang pentingnya tertib lalu lintas. Nah, yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur, yang dimana pemerintah perlu memperbaiki kondisi jalan, lampu lalu lintas, dan rambu-rambu agar pengendara lebih tertib. Nah, yang keempat yaitu penataan kawasan wisata dan transportasi. Nah, karena simpangan 5 merupakan akses menuju kawasan wisata, ketertiban lalu lintas harus dijaga untuk kenyamanan wisatawan. Yang terakhir yaitu kesadaran dan disiplin masyarakat. Nah, masyarakat harus sadar bahwa ketertiban lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga bentuk kepedulian bersama agar keamanan di jalan tetap terjaga. Nah, mungkin itu saja kesimpulan maupun saran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penjelasan mengenai laporan hasil pengamatan kelompok kami kaitannya dengan analisis jumlah kendaraan dan jenis pelanggaran di Simpang 5 Kota Tua Ampenan dalam konteks Mataram sebagai destinasi wisata Nusa Tenggara Barat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.